Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ummati sholihin alladzina yatamassaku sarikata sholihin ila yaumiddin. Amma ba'du. Sahabat 3R channel global dimanapun kita berada, senantiasa dalam ridho, rahmat lindungannya serta syafaatnya, kita murojaah pada hadis yang ke-31. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisul hadiya wassalasuna. Ngan Abil Abbas Sahli bin Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu qala ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abil Abbas Sahli bin Sa'din As-Sa'idi radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan ataupun menceritakan suatu ketika sowanlah seseorang laki-laki. Ya, tentunya karena beriman ya sahabat, salah satu sahabat sowan kepada Rasulullah. Faqala ya Rasulullah, duluni ngalang amalin idza amiltu habbani Allah wa habbani nas. Laki-laki itu matur kepada Rasulullah, utusan Allah, tunjukkanlah kepadaku amalan yang bisa saya amalkan dan menjadikan Allah cinta kepada saya dan manusia juga mencintaiku. Faqala, maka Rasul pun menjawab, ishad fid dunya yuhibbukallah washad fima indan nas yuhibbukan nas. Bertapalah kamu di dunia dalam urusan dunia, maka Allah akan mencintaimu. Bertapalah di sesuatu perkara yang ada dalam wilayahnya manusia, kekuasaan manusia, maka manusia akan mencintaimu. Hadisun hasanun rawahu Ibnu Majah wa ghairuhu bi'asanitil bi'asanida hasanatin. Hadis hasan. 31 di nomor yang 31 Arba'in Nawawi tentang zuhud. Zuhud itu sudah jadi wilayah khilafiyah ataupun pendapat masing-masing. Contoh pendapat Ibnu Qayyim, Syekh Ibnu Qayyim selaku guru dari Syekh Ibnu Taimiyah. Beliau juga ahli spiritual, tasawuf, dan mendalami tentang ta'rif serta tahqiq. Ya zuhud ya tarkuma mala yang fil akhirah, yang meninggalkan sesuatu yang tidak berguna sama sekali di dalam akhirat. Dan setiap ahli tasawuf, setiap ini statementnya beda-beda. Meninggalkan manusia, meninggalkan berurusan dengan manusia, meninggalkan apa yang disukai halayak umumnya manusia, mengurangi makan minum, mengurangi berkumpul dengan dan seterusnya. Mereka tujuannya sama. Tujuannya sama. Untuk zuhud di dalam dunia. Dunia ini difanakan. Memang difanakan dalam wilayah hati kita. Maka kita belajar bersama-sama pendapat-pendapat beliau itu masing-masing dari kalangan ulama Irak, ulama Persia, ulama terdahulu, itu menyikapi pada zuhud beda-beda karena beliau juga punya perjalanan dari warok kepada zuhud dunia. Ya. Kita bersama-sama belajar untuk pertama turunkan ego. Karena wilayah zuhud adalah bukan wilayah ego. Di mana ego ini pasti wilayahnya adalah kompetisi, bersaing walaupun milisinya bersama
Tapi di setiap kebersamaan mulai ada percikan-percikan ego masing-masing yang siap berkompetisi, saling mengunggulkan pribadi masing-masing, mengalahkan ego yang lainnya. Jadi di sini kita tarik nafas, turunkan ego. Kita tarik nafas, turunkan ego. Dari penurunan ego kita akan masuk ke wilayah sadar. Sadar yang ditinggikan, ego yang kita rendahkan. Kenapa pakai nafas? Dengan nafas kita merasakan capek, bekerja seharian, pegel badan, nyeri, linu, kena apa kita sakit. Karena dalam badan ini mengandung, nafas ini masih dalam kandungan badan kita. Sampai akhirnya kalau ada kata-kata menyenangkan, hati kita terbawa suka. Perasaan kita terbawa bahagia. Kata-kata saja, pandangan saja, pendengaran saja yang tidak menyenangkan hati, suasana, rasa kita merasakan kesedihan, merasa ada pembelaan, merasa mengutuk, merasa melaknat, dan seterusnya. Karena apa? Nafas. Karena nafas. Sehingga kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang terakhir adalah setiap yang bernafas akan merasakan sakaratul maut itu sendiri. Maka dimensi wilayah zuhud supaya dicinta oleh Allah, tarik nafas, turunkan ego. Ini urusan dunia. Sejak kapan kita kenal dunia? Ya sejak lahir. Kita dilahirkan dunia, itulah dunia. Maka kita akan membahas bersama dari kelahiran kita, karena setiap bahasan kita review, kita rilis, kita ke dimensi jauh. Karena perasaan kita, masa kecil kita seperti berasa baru kemarin, tahu-tahu kita sudah tua. Artinya apa? Udah kenal dunia. Nah ini untuk dunia, maka sejak kita lahir. Ini udah ada yang bisa kita ajak ngobrol, tapi kayaknya kurang kurang. Ya sudahlah, boleh masuk. Dunia itu kan indah, hijau, makanya dikabarkan oleh Nabi saya, dunia hijau-hijau dan menarik, gitu. Terus bagi Anda dunia itu menariknya di mana? Dunia menarik saya. Ada daya tarik Anda. Karena dunia manusia diciptakan dan dilahirkan, manusia menempatinya, disitulah kami ketarikannya. Nah, ketarikannya karena apa? Kami tugasnya adalah mengganggu manusia. Itu ketarikan kami kepada manusia dengan keduniaan. Anda tidak tertarik dengan dunia kan ya? Yundok, dunia itu neraka bagi kami sebenarnya. Tidak tertarik. Tidak ada tertarik sama sekali. Tapi dengan manusia di dunia itu, disitulah ada celah-celah kami untuk kembali kepada masa yang lalu. Berarti yang tertarik bagi Anda adalah iman manusia ya? Iman manusia. Iya, Anda dunia tidak tertarik. Ya. Terus apa yang ketertarikan kami adalah kepada manusia yang tidak ingin bersatu dengan Tuhannya. Berarti keyakinan di dalam diri manusia itu sendiri untuk tidak mengakui bahwa dunia adalah ada yang menciptakan. Itu ketarikan kami yang saya lakukan. Oh, dunia hanyalah neraka sebenarnya bagi kami. Neraka kami di sini. Kami kan berarti sudah masuk neraka, jadi tidak masuk neraka. Intinya seperti itu. Neraka buat manusia saja, nantinya kan seperti itu. Iya. Dunia itu neraka bagi kami sebenarnya kalau manusia memahami itu. Tapi manusia tidak ada yang bisa memahami itu. Karena manusia sebenarnya bisa menciptakan neraka bagi kami, tapi bisa menciptakan surga juga bagi kami. Tapi kebanyakan neraka bagi kami. Ya derita dunia yang selama dipihaki ini dengan cara ini hanya mencari gelar. Itu manusia yang berilmu pun mencari gelar, status,
ekonom. Pengakuan lah intinya seperti itulah. Iya. Itu bagi Anda makin jadi neraka atau makin Itu jadi, makin menjadi dunia, Kak. Surga bagi kami. bagi kamu jadi surga. Ya. Jadi sekali manusia itu memandang dunia adalah memandang neraka Anda. Memandang dunia dengan apa? Memandang dunia itu dengan yang tadi Anda katakan itu bisa menjadi surga kami. Tapi memandang dunia itu adalah kepemilikan kepada Sang Pencipta, neraka bagi kami. Paham? Ya. Paham. Bodoh memang manusia. Saya suka dengan manusia bodoh seperti Anda. Kita bodoh, manusia kita bodoh. Ya. Makanya banyak bertanya, barangkali ada apa di situ di antaranya. Di antara yang membuat kami menjadi surga. Iya. Terutama yang menjadi surga itu bagi kami adalah orang yang mempunyai ilmu tapi tidak bisa menjalankan ilmu itu sudah surga bagi kami. Itu surga yang sangat indah. Itu gelar, cuman gelar ya. Gelar-gelar apa? Atas nama. Orang yang punya ilmu dari Tuhan tentang bagaimana orang itu harus tunduk kepada Tuhannya, melakukan ibadah, tapi dia tidak menjalankannya, itu adalah surga bagi kamu. Ya dijalankan lah, orang tahu. Contohnya 1+1 untuk perdagangan, setiap kali dagang ya pasti dihitung. Itu memang ilmu, tapi kan ilmu itu menciptakan surga bagi kami, karena dengan ilmu itu manusia memandang kemewahan. Kemewahan. Nah, kemewahan, pengakuan bahwa saya lah paling kaya, itu surga bagi kamu. Jadi menikmatinya itu lebih awal lah ya. Awal dan akhir nantinya, Cok. Berarti kan kami memang benci dengan dunia, tapi kami diciptakan ke dunia ini juga berarti sudah mau mencicipi kenikmatan di surga itu nanti. Ya. Manusia itu akan selamanya di dunia sengsara, nanti juga dia masuknya ke neraka. Itu sudah pasti manusia. Ini yang asik buat saya, akan saya bahas. Asik buat Anda. Iya. Ya kalau asik bagi Anda, iya. Ya semoga asik juga untuk saya seperti itu aja. Ya nanti asik-asikan. Asik-asikan ya oke lah. Kita bahas. Kita bahas. Ini momen bahasan yang asik sekali ya. Di antara saya. Ya. Anda mengenal dunia sejak kapanpun Anda tidak akan paham. Dan sebelum Anda di dunia, Anda pun tidak akan pernah paham. Dan Anda setelah pulang kepergian dari dunia pun Anda itu tidak paham kan ya? Tidak tahu. Berarti saya bodoh sekali kami. Bangsa-bangsa ini bodoh semua. Bukan masalah saya ngomong bodoh. Sebelum di dunia Anda siapa? Tidak tahu lah ya. Tidak tahu. Tidak tahu. Setelah di dunia adalah saya setan kan. Nah setelah sopan sedikit sopan sedikit. Setelah ini nanti dunia itu ada batas waktu bilangnya, berakhirnya, nanti Anda jadi apa? Ini jadi harapan kami sih ya kembali menjadi harapan ini katanya. Ini harapan dia kembali ke cahaya yang merah menjadi cahaya yang putih. Harapan. Kalau kita manusia dari alam fase rahim, ya, karena Anda itu tidak dikandung oleh siapapun sih. Anda menghina sekali. Bukan menghina, jelas. Bangsa kami melakukan plek 40 lagi lahir. Ya. Prosesnya cepat, tidak seperti manusia. Coba sampai berapa? Ya 9 bulan lah. Lama kan? Kalau saya plek 40 lahir. Ya kan? Iya, datangnya dari mana? Awalnya dari mana? Awalnya dari mana? Nanti jadi apa? Ya jadi Anda jadi apa? Ya jadi kami. Jadi kamu lah ya. Maka saya akan asik dalam mengenal dunia ini. Karena dalam fase rahim 9 bulan berikutnya kami manusia itu dilahirkan dengan 9 pintu.
pintu 1 buka, 2, 3, 4, 5, 6. Ini sudah buka 8. Itu pintu ke rahim, ke pintu dunia, alam rahim ke alam dunia. Kenal dunia. Ini sudah bermasalah. Ini ego yang di situ. Terus terlahir dari orang tua yang punya status ataupun tidak status, punya gelar ataupun tidak punya gelar, punya pendidikan ataupun tidak punya pendidikan, mulailah kami manusia itu beranjak tumbuh dan berumur, ego itu mulai muncul dan ketidakpuasan itu di usia 12 tahun itu tidak ada rasa ketidakpuasan dengan yang melahirkan dan yang membantu kelahiran ke dunia, itu manusia. Nah, ini kan programmer awal yang harus kita manusia itu menyadari, orang tuaku ibaratnya saya terlahir dari orang tua yang suka cekcok, padu, perang, dan diperlihatkan. Nah, ini kan akan tumbuh manusia menjadi temperamental yang luar biasa. Ada yang statusnya, gelarnya, dan seterusnya. Ini 12 tahun ini kebanggaan ataupun merasa kecelakaan. Dan ini bermodal sampai tua. Karena saya kayak gini, jadinya kayak gini. Nah, di wilayah zuhud ini kalau kita tidak bermodalkan sejak kapan kita itu keluar ke dunia, tidak dibahas, maka wilayah zuhud bagi kami manusia adalah sangat kesulitan. Anda tahu zuhud? Zuhud itu meninggalkan sesuatu yang tidak etis, layak dibawa setelah meninggalkan dunia ini. Sesuatu yang tidak etis bagi manusia. Etis apa boleh dibawa di akhirat? Berarti kami iya, tidak layak kami itu tidak layak. Tidak layak kata Anda. Kami manusia tidak layak membawa Anda sampai ke akhirat. Begitu. Itu yang dikatakan zuhud. Tidak layak. Padahal kan manusia seharusnya layak menjadi injakan-injakan kami. Selayaknya. Kok mengatakan tidak layak? Ya harus layak lah. Harus layak. Ya karena urusan dunia. Kalau kita baru kenal dunia sekarang, bolehlah kita membahas dunia itu mulai detik ini. Karena saya hidup di dunia sejak dilahirkan ya, kita untuk urusan zuhud, untuk Allah mencintai saya, maka saya harus mengenal dari saya jatuh di dunia ini. Maka tidak layak dan tidak etis sama sekali kalau hidup ini bermuarakan pada saya. Sesuatu yang tidak ada manfaat kegunaannya besok di akhirat. Kita lihat aja nanti. Ya. Bukan berarti tidak boleh saya punya mobil. Tidak berarti saya tidak boleh punya istri 4. Tidak berarti saya tidak boleh punya lahan pertanian. Bukan itu. Itu kan kalau kemewahan itu memang untuk manusia. Ntar dulu saya ngomong. Anda tidak akan bisa bahas urusan kayak gitu. Itu jelas untuk kemewahan manusia. Tetapi kalau Anda mengatakan kami tidak diikutkan dalam pengadilan nanti ditinggalkan, berarti Anda salah. Manusia salah. Kayak gini, Anda pernah enggak suka sama yang menjadikan Anda kan karena plek langsung 40 ya lahirnya ya. Iya. Suka enggak pada orang tua kamu? Enggak. Selalu menghormati kepada orang tua kamu. Kami manusia beda. Apalagi dilahirkan dari kalangan keluarga yang di situ suka berantem, suka padu, suka cekcok, suka dan seterusnya.
kok sekali mengenal di dunia, orang tuanya suka kayak gini, kayak gitu. Nah, untuk belajar zuhud, untuk masuk ke wilayah rendahkan ego, tinggikan sadar, ini akan mengalami problem yang sangat sulit. Maka kami mengajak kepada dunia ya sejak kita lahir manusia. Gitu. Anda tidak bisa membahas ini asik bagi saya, tidak asik bagi kamu kan? Ya. Ya, sekarang asiknya bagi Anda saja. Iya, harus. Ya, saya bahas yang asik-asik buat Anda. Ya. Orang berusaha meninggalkan urusan dunia jangan di hati, tapi tetap saja di pikiran dan di hati. Anda melihat selalu lagi apa, dia kok keluar ekornya, dia lagi apa, kok kelihatan, iya kayak gitu. Tadi ya, dunia jadi surga bagi Anda sih? Iya. Nah, ya. Ini enak ini. Iya. Kan suka-suka. Tadi saya suka udah. Ya, sekarang ya. Ya. Giliran saya. Suka. Ya. Ketika manusia memikirkan duniawi, disitulah kami celah-celah masuk itu sendiri. Dan kamu sibuk di situ. Sibuk bagaimana? Kamu itu harus mengalahkan ini, kamu harus mengalahkan ini. Kalau ini dikalahkan, kamu akan mendapatkan ini semua. Kamu sibuk di situ, saking sibuknya kamu ditinggalkan manusia tidak kelihatan. Apa bagaimana? Ditinggalkan. Kalau sudah sampai pucuk itu ya sulit manusia untuk meninggalkannya. Oh gitu. Sulit. Kalau hanya dalam pemikiran saja. Dalam alam pemikiran. Alam sini saya tidak tahu. Kalau Anda mengatakan alam sini, itu tidak tahu. Saya pikirnya hanya alam pikiran saya. Alam ego. Iya. Isi dunia itu macam-macam kan ya? Ya macam-macam. Tapi ada semuanya semacam. Macam-macam Macam-macam tapi semuanya semacam.